Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Awalan hayya mina naskuru ilallahi azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan hatta nastati' an najtami' fi hadzal makan insyaallah mubarakah. Salatan wa salaman la nansa ila an nursila nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafsin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tayyib fi hadal video ana enggal prayogi rak muntasil mi'ah wahid wa sab'un. Akan menjelaskan tentang hadis ke-11. Baik, langsung saja. Bismillah. Hadis Abi Sa'idin Khudriyin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julusi fil turuqati qalu ya Rasulullah ma lana buddun minal majalisina natakhaddatsu fiha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza abtum illa majlisa fa'atu tariqa haqqahu. Qalu wa ma haqqahu? Qala adul basri wa kaffa adha wa raddus salam wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Darimi. Artinya, hadisu Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah memberkahinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata, iyyakum wal julusa fit turuqati, jauhkanlah dirimu untuk suka duduk di jalan. Artinya, jauhkanlah dirimu untuk suka duduk di jalan-jalan. Qalu ya Rasulullah, dan berkata, wahai Rasulullah, malana buddun min jalasina. Wahai Rasulullah, artinya itu hanyalah bagian dari tempat duduk kami, di mana kami natahaddatsu fiha, di mana kami biasa berbincang-bincang di sana. Qala, kemudian beliau menjawab, fa amma idza abtum fa'atu at-tariqa haqqahu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, jika kalian menolak nasihat ini, maka berilah jalan kepada haknya. Kemudian wa ma haqqahu. Kemudian mereka bertanya, ghaddul basaru wa kaful adza wa raddus salam. Apakah haknya, katanya. Beliau bersabda, menundukkan pandangan
ghaddul basar, menundukkan pandangan. Kemudian wa kaffal adza, tidak mengganggu. Kemudian wa raddus salam, dan menjawab salam. Kemudian bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar, dan menyuruh kepada kebaikan dan melarang kemungkaran. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Ahmad. Nah, kemudian dari hadis ini dapat kita ketahui bahwa pada awalnya Rasulullah SAW melarang duduk-duduk di pinggir jalan. Namun para sahabat sudah terbiasa melakukan hal itu. Kemudian mereka memberi jawaban dan alasan kepada Rasulullah bahwa mereka hanya berbincang-bincang saja, sehingga beliau pun membolehkan dengan syarat memberikan hak orang lain lewat di jalan tersebut. Nah, maksud dari hadis ini ialah untuk tidak terbiasa atau suka duduk-duduk di jalan. Nah, kewajiban orang yang sedang duduk di pinggir jalan menurut hadis di atas, yang pertama ialah menundukkan pandangan. Nah, di sini disebutkan menunduk pandangan sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun. Yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surah An-Nur ayat 30. Nah, selanjutnya dalam hadis ini terlihat bahwasanya mereka yang nongkrong atau mereka yang duduk di pinggir jalan itu diwajibkan untuk menunduk pandangan kepada orang yang berlalu lalang atau orang yang lewat, yaitu dengan tidak memandangi orang yang lewat tersebut, terkhusus yang lewat adalah para wanita yang tentunya bukan mahram kita dan sangat membuat tidak nyaman bagi mereka. Nah, selain itu, menundukkan pandangan pun juga akan membuat hati seseorang tersebut terhindar dari fitnah. Nah, manfaatnya ialah kita selain itu, menundukkan pandangan pun akan menjaga hati orang tersebut dari fitnah yang lewat di dekatnya. Seperti kita ketahui, di zaman sekarang tak sedikit wanita keluar rumah dengan menggumbar aurat atau ada pula yang tertutup, tetapi pada hakikatnya ialah menampakkan auratnya. Kemudian dalam hadis ini disebutkan yang kedua, bahwasanya kewajiban orang yang sedang duduk atau nongkrong di pinggir jalan ialah tidak mengganggu. Nah, Rasulullah SAW telah bersabda, Al-muslimu man salimul muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang artinya, seorang muslim yang sejati adalah orang yang mana kaum muslimin lainnya selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Artinya bahwa jika dengan memandanginya saja dapat mengganggu seseorang, bagaimana dengan gangguan lainnya? Nah, baik gangguan dengan perkataan maupun dengan perbuatan.
Hal ini tentu lebih besar dosanya dibanding hanya memandangi saja. Kemudian hak orang yang duduk di pinggir jalan ialah yang ketiga, menjawab salam. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berkata yang artinya, hendaknya orang yang berkendara memberi salam kepada orang yang berjalan, dan orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk, dan rombongan atau orang yang duduk yang sedikit kepada rombongan yang banyak. Nah, dalam hadis ini Rasulullah mengatakan bahwasanya hendaknya orang yang berkendara itu memberi salam kepada orang yang jalan. Artinya orang yang sedang berkendara memberi salam kepada orang yang berjalan kaki dan lainnya. Dan yang berjalan memberi salam kepada orang yang sedang duduk. Kemudian orang yang sedikit rombongannya memberi salam kepada orang yang banyak rombongannya. Kewajiban lainnya adalah menjawab salam ketika orang yang lewat itu mengucapkan salam. Nah, kemudian dari hadis ini bahwasanya yang poin keempat tentang hak dan kewajiban seorang yang suka duduk di jalan, di pinggir jalan, yakni adalah menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Rasulullah SAW sabda yang artinya, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah mencegah dengan lisan, dan jika tidak mampu juga, hendaklah ia mencegahnya dengan hatinya. Itu selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini jelaskan bahwasanya Rasulullah telah mengatakan untuk berbuat kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Nah, jika tidak bisa mencegah kemungkaran itu dengan tangannya, maka hendaklah dengan lisannya. Dan jika tidak bisa dengan lisan, maka hendaklah ia mencegah dengan hatinya, yaitu dengan cara mendoakannya. Nah, kemudian kita masuk pada kaitan hadis ini dengan pendidikan. Yang pertama ialah berkaitan dengan pendidikan akhlak, yakni seseorang harus menghargai dengan apa hak yang dimiliki oleh orang lain, seperti hak jalan tadi. Nah, dalam pendidikan kan diajarkan bahwasanya kita harus mempunyai akhlak yang baik, bahwa yang mana kita bisa menghargai orang yang lebih tua dan lebih muda, gitu. Ibaratkan seperti itu. Nah, di sini dalam hadis ini diibaratkan seperti orang yang sedang berjalan dengan orang yang duduk. Nah, orang yang sedang berjalan hendaknya memberikan salam, dan orang yang duduk hendaknya memberikan jawaban salam dari orang tersebut. Kemudian kandungan yang kedua yang terkait dengan pendidikan ialah dalam hadis ini dapat kita lihat metode pengajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu menggunakan metode tanya jawab. Nah, di mana dalam pendidikan bahwasanya penting untuk menerapkan metode ini, yang mana seorang guru bisa mengajarkan siswanya dengan baik, yaitu dengan berdiskusi, melakukan tanya jawab kepada siswanya. Nah, itu tadi merupakan kandungan yang terkait dalam hadis ini dengan pendidikan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.